perlu khawatir terhadap apapun. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiap awan yang meneduhkan dari terisian. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiap api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Luar biasa Tuhan menjaga hidup kita dengan kebaikan Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut, ku melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiap awan yang meneduhkan dari terisian. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti tiap api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiap awan yang meneduhkan dari terisian. Hatiku selalu tenang di dalam tanganmu Tuhan, seperti
Rasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Rasakan kasih Tuhan saat kau menyembah, memuji namanya. Kau gak perlu takut, kau gak perlu khawatir. Kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta langkahmu. Tuhan sudah menyediakan segalanya. Tuhan sudah menyediakan apa yang kau perlukan. Bahkan apa yang tidak kau pikirkan, Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan jiwamu kepada Tuhan. Berikan pikiranmu. Sembah Yesus. Pagi hari ini benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kita terima. Kau dapat melihat di tahun 2024 pertolongan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu ada buat kita. Kasih-Nya penuh untuk kita. Kebaikannya selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh ada di rumah Tuhan untuk menyembah memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkaulah pemilik hidup kami, Tuhan, yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami akan tetap menaruh pengharapan di dalam Engkau. Kami akan tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, kami percaya maka kami akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan
nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersamaku, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Mari sama-sama kita bernyanyi dengan hati yang percaya, katakan Bapa-Ku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat, untuk seterusnya dan selamanya bersama, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Mari kita sama-sama keluarga kita dengan hati yang percaya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Mari kita sama-sama bagi diri, kita akan menyanyi lebih lagi. Kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ayo kamu, buktikan yang berjata dari hari ke hari. Oh, besar cintamu, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau akan sakitku, kau akan beban hidupku. Tuhan Yesusmu sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kami percaya Tuhan berkebaikan-Mu, Tuhan tidak pernah habis bagi kehidupan kami. Amin. Buktikan yang berjata dari hari ke hari. Oh, besar cintamu, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau akan sakitku, sungguh baik. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh dahsyat, katakan, itu orang yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita sama-sama katakan, oh, Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Amin. Kau selalu memperhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah beriku
kepastian hidupku. Kau Allah pelindung, kepastian hidupku. Semuanya janjiku selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Tinggalkan beserta di setiap langkahmu. Amin. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindung, kepastian hidupku. Kau Allah pelindung, kepastian hidupku. Ya kamu janjiku selalu bagiku. Amin. Selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, kepastian selalu nyata dalam janjimu. Selalu percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Bahwa hanya kita pernah lalai mendapat janji nyata dalam kehidupan kami. Oke, semua katakan dengan hati yang percaya. Janjiku selalu ada bagiku. Ya kamu selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari kepastian janji, selalu nyata dalam janjimu. Semuanya janjiku selalu ada bagiku. Amin. Selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari kepastian janji, selalu nyata dalam janjimu. Amin. Kita percaya di tahun 2025 ini, tahun yang baru ini, kita mendapatkan janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Jadi silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Kita rasakan hati kita untuk beri kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan iman kita, bahkan meraih jalan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dan lebih lagi kita puji dengan hati yang bergerak. Kita sama-sama katakan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, bunyikan dengan Roh-Mu. Mereka dua tanganmu saling katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kira pasien di kalangan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Selama perjalanan hidup kami Engkau sudah menyertai kami. Dan ada banyak tanda mujizat, berkat Tuhan, pertolongan, anugerah yang melimpah Tuhan buktikan di hari-hari yang sudah kami lalui. Kami rindu hidup kami terus bertumbuh berbuah. Kami rindu lewat ibadah ini hati dan pikiran kami diisi dengan hal-hal yang baik. Secara khusus lewat pujian penyembahan, bahkan lebih lagi paling khusus kami rindu Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami membuka hati kami lebar-lebar, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, supaya pada saat firman diberitakan, kuasa Tuhan bekerja, hidup kami yang tidak mau berubah diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Hati kami yang keras dilembutkan oleh firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di minggu pagi ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Pakai dia supaya lewat hidupnya Tuhan Yesus semakin bertambah, hamba-Mu ini semakin berkurang. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap mendengar firman dan melakukannya dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Masih bersemangat dengar firman? Haleluya.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah mengundang saya. Saya sangat bersuka cita setiap diundang ke tempat ini, karena saya tahu pada saat saya akan menyampaikan firman Tuhan, ada pesan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Kalau kita fokus mendengar firman, dan ketika kita mau menerima firman itu dengan penuh sukacita, kita keluar di tempat ini, kita diberikan kekuatan untuk melakukan firman. Pada saat kita melakukan kebenaran firman, saya percaya ada mujizat, ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Jemaat Tuhan di sini, amin, amin. Yang di belakang, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat-sangat senang melayani di sini. Berapa kali saya sudah diundang, ada teman saya juga Pak Samuel sama Ibu Maria yang bekerja sama dulu di Betania yang sama. Terima kasih untuk semuanya. Mari sama-sama di minggu pagi ini tanggal 19 Januari kita akan belajar kebenaran firman. Kita tahu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 2024 sudah kita lalui, dan sekarang kita sudah menginjak di hari yang ke-19 tahun 2025. 2025 ya, bukan 2005. Saya percaya di tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu juga di tahun ini, ada banyak masalah yang mungkin mendera kehidupan kita. Dan pada saat kita jauh dari Tuhan, kita sulit dan mungkin kita tidak menemukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah dan persoalan hidup kita. Saya mau katakan, sekalipun kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih, sudah dibenarkan, sudah ditebus oleh Tuhan, bahkan mungkin kita hidup takut akan Tuhan, tapi kita tetap punya masalah. Iya apa iya? Masalah itu bisa datang karena dosa dan kesalahan kita. Amin. Tapi masalah itu juga bisa ada karena Tuhan mengizinkan masalah itu, supaya iman kita semakin dimurnikan. Dan ketika kita dimurnikan oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Untuk itu, di tahun ini, tahun 2025, masih panjang hari-hari ke depan yang akan kita lalui. Pertanyaannya, pada saat kita menghadapi masalah, apakah kita bisa menyelesaikan dan mengatasi masalah itu dengan benar? Karena tidak sedikit orang di luar sana cara mengatasi masalahnya tidak benar. Tapi lewat pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan sama-sama merenungkan, belajar, dan melakukan firman bagaimana kita mengatasi masalah dengan benar. Untuk itu saya kasihkan sedikit tema, mengatasi masalah dengan benar. Amin. Mari kita buka di 2 Raja-Raja pasal 4. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sudah dapat Bapak Ibu? Bisa ditampilkan di layar monitor ya. Ya, di sebelah kanan saya, di depan saya juga ada. Baik, kalau sudah dapat, kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya minta Bapak Ibu tetap fokus kepada firman Tuhan. Kalau ada yang punya handphone, kalau bisa di mode pesawat, supaya perhatian Bapak Ibu tidak tertuju kepada notif yang lain. Tema yang ada di Alkitab, minyak seorang janda. Saya akan baca ayat yang genap. Saya minta Bapak Ibu baca yang saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Kita pergantian sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu
bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Silakan Bapak Ibu. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah itu. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah, dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca di ayat yang pertama, ternyata ada masalah yang dihadapi oleh seorang janda hamba Tuhan. Ada pergumulan yang dia hadapi. Dan Alkitab mencatat bahwa suami dari ibu yang mengadukan halnya kepada Elisa, suaminya itu termasuk di golongan para nabi. Di sana dikatakan oleh istrinya, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Jadi suaminya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ternyata orang yang takut akan Tuhan tetap menghadapi apa yang namanya masalah. Amin. Setuju semua ya? Jadi sekalipun dalam kehidupan kita sudah berusaha dekat dengan Tuhan, setia beribadah, setia berdoa membaca firman Tuhan, yang namanya hidup itu tetap ada masalah. Kecuali di Kembang Kuning, Keputih, dan di mana Babat Cerawan, nggak ada masalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi masalah dengan benar. Kenapa kita perlu mengatasi dengan masalah dengan benar? Karena ada banyak di luar sana, orang di luar Tuhan dan orang yang sudah takut Tuhan, ternyata mengatasi masalah dengan cara tidak benar. Makanya di daerah Medaeng sana ya, ada orang yang namanya Yohanes, Petrus, Lukas, dan lain-lain, ada di dalam penjara. Karena cara mengatasi masalahnya tidak benar. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang ibu janda. Dia mengatasi masalah dengan benar. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya percaya bahwa suami dari ibu janda ini orang yang takut Tuhan. Tapi dia punya utang. Utang yang dia lakukan ini bukan utang untuk hoya-hoya, untuk beli mobil, untuk beli rumah, enggak. Mungkin karena saking miskinnya, akhirnya dia terlilit hutang. Dan ketika Tuhan izinkan hamba Tuhan ini meninggal, dia bukan meninggalkan warisan kekayaan, tapi meninggalkan hutang kepada istri
dan anak-anaknya. Saya percaya ini adalah bagian dari karya Tuhan yang luar biasa. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan bagaimana caranya mengatasi masalah dengan benar. Dan saudara, ada 3 cara yang dilakukan oleh ibu janda ini. Dia mengatasi masalah dengan benar. Yang pertama yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memakai hambanya Nabi Elisa untuk berbicara kepada ibu ini. Amin. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang ada padamu? Dikatakan oleh Elisa. Saudara, tidak sedikit di dalam kehidupan orang-orang percaya, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak melakukan cara ini, yaitu datang kepada Tuhan. Justru kadang kita datang kepada manusia. Justru kita datang kepada orang pinter. Amin. Yang senyum-senyum berarti dulu pernah, sekarang enggak. Kadang kita datang, bagi kita yang sudah orang tua, kita datang kepada anak-anak kita pada saat kita menghadapi masalah. Kadang kalau kita kesulitan, kita juga bisa datang kepada saudara kita, mungkin yang levelnya lebih kaya dari kita. Kadang kita sebagai jemaat juga, kita bisa datang kepada hamba Tuhan. Kelihatannya, wah gerejanya keren, ini pasti hamba Tuhannya diberkati Tuhan. Ibu gembalanya ketawa-ketawa. Puji Tuhan, ternyata punya pengalaman ya Ibu ya. Saya juga Bapak Ibu, kelihatannya keren aja di sini. Tapi kalau Bapak Ibu periksa, saya nggak ada apa-apa. Nah, saya mau jelaskan Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat hamba-hamba Tuhan. Bahkan Dia bisa berbicara kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ketiga, berkatalah Elisa, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ayatnya yang kedua, Elisa menjawab, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Kemudian apa jawab janda itu? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memakai Elisa untuk berbicara kepada dia. Ini penting di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan berbicara kepada kita. Karena undangan Tuhan itu sudah seringkali ada di dalam pikiran kita. Amin. Tapi seringkali undangan Tuhan itu kita lupakan. Undangan Tuhan itu berkata begitu lembut, marilah kepadaku. Puji Tuhan. Sayangnya saya nggak punya sepeda Bapak Ibu. Kalau ada sepeda mungkin yang duluan bisa saya kasih sepeda. Jadi Tuhan Yesus itu sudah mengundang kita semua untuk datang kepadanya pada saat kita berbeban berat. Bahkan ketika kita ada di lembah yang paling kelam sekalipun, Daud berkata, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Jadi seharusnya kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, cara yang pertama ini harus kita lakukan, datang kepada Tuhan lewat permohonan doa. Tuhan, saya tidak mampu mengatasi masalah saya ini.
Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Jangan datang kepada Tuhan hanya pada saat kita kenyang. Amin. Jangan datang kepada Tuhan hanya pada saat kita berkelimpahan dengan uang. Jangan hanya bersemangat memuji Tuhan hanya pada saat tanggal muda, Bapak Ibu. Nanti tanggal tua lagunya sudah lain lagi. Jangan seperti itu. Tapi kita perlu ada masalah datang terus kepada Tuhan. Ada dua kemungkinan di dalam kehidupan kekristenan. Pada saat masalah itu datang, kita bisa dekat dengan Tuhan. Tapi yang kedua, bisa saja kita jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan di pagi hari ini memberi nasihat kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu seperti pujian yang dinyanyikan oleh WL tadi. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Apa? Oh, luar biasa. Pintar semua jemaat di sini. Puji Tuhan. Nanti kalau saya diundang lagi, saya tak kumpulkan sepeda sebanyak-banyaknya. Istri saya ini jualan sepeda, tapi sepeda-sepedaan, sepeda mainan. Maaf ya Ibu, kita supaya nggak ngantuk. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Artinya kita andalkan Tuhan. Sepanjang 2025 ini kita harus mengandalkan Tuhan. Karena sebenarnya ekonomi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Timur Tengah terus memanas. Katanya gencatan senjata, tapi perang lagi. Rusia dan Ukraina panas lagi. Dan di Indonesia hawanya panas. Pajaknya bukan turun tapi naik. Nah, ini pasti akan berpengaruh ke semua kehidupan kita. Kalau semua sudah naik, bahan bakar naik, telur misalnya 1 kilo bisa 100.000, kira-kira Bapak Ibu gimana? Wis, gak usah ke pasar wis, turu aja di rumah. Semua yang dibelanjain mahal semua. Pasti kita akan mengalami itu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti membuat mujizat buat kehidupan kita. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang bisa membuat mujizat. Ketika doamu mungkin belum dijawab sama Tuhan, percayalah bahwa Tuhan juga sudah membuat mujizat. Mujizatnya apa? Masalahmu belum selesai. Tapi mujizatnya apa kok doaku nggak dijawab? Mujizatnya kira-kira apa? Ya, dikasih kesehatan. Iya Pak ya. Loh, kita datang ke rumah Tuhan, ke tempat ini mujizat Bapak Ibu. Keselamatan juga, itu mujizat yang luar biasa, yang harus kita syukuri dari hari lepas hari. Mari kita lihat, ada banyak orang yang di luar sana ketika menghadapi masalah, dia datang ke orang, datang ke manusia, datang ke teman, datang ke orang-orang kuat, orang-orang hebat. Bahkan saya pernah melayani salah seorang, tapi bukan di tempat ini, jemaat saya sendiri. Ketika menghadapi masalah, dia bukan datang ke Tuhan, tapi buat status Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu buat status di WA. Saya katakan, Anda ini keliru. Kalau punya masalah, jangan buat status supaya dapat pertolongan dan perhatian dari manusia. Ini keliru. Jangan seperti itu. Datanglah kepada Tuhan. Ini bermacam-macam manusia. Ada harapan-harapan di dalam hati manusia supaya buat status, supaya datang ke manusia, supaya mengandalkan kekuatan dia mendapatkan jalan keluar. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan jawaban kepada kita lewat seorang janda. Dia datang kepada Tuhan.
Dan Tuhan berbicara lewat hambanya. Apa-apa yang kamu punya di rumah. Kasarannya begini loh, ya. Saya mau katakan, bahwa dalam kehidupan kita, sekalipun kita tidak punya apa-apa, tapi saya percaya Tuhan itu memberikan modal di dalam hidupmu, supaya lewat modal itu Anda bisa melihat mujizat, berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ibu ini katakan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Modalnya hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Tapi dia mau datang kepada Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik cara yang berikutnya. Ini cara yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Cara yang berikutnya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan oleh Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ibu janda ini dengan penuh kerendahan hati mau melakukan firman Tuhan. Amin. Dia disuruh oleh hamba Tuhan, pergi, minta bejana-bejana yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Dan dia mau dengan rendah hati melakukan firman Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup kita, kita juga perlu dengan kerendahan hati melakukan firman. Tetapi terkadang ada banyak orang yang di luar sana yang kerjanya saat menghadapi masalah justru memberontak. Disuruh diem malah ngomel. Justru tambah bermasalah, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu kadang datang kepada kita lewat teguran. Dengan diam dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kenapa kita enggan? Karena kita memilih daging kita, bukan memilih perintah Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah dengan orang, dengan teman, dengan sesama hamba Tuhan, kita memberontak. Oh, saya tidak bisa. Saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Tapi firman Tuhan datang. Belajar sabar, belajar rendah hati, belajar diam. Amin. Dan ini berlaku untuk kita semua di tempat ini, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menghadapi masalah di tahun ini, tahun-tahun ke depan ini, itu semua rahasia. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita akan terus menghadapi apa yang namanya proses kehidupan. Proses kehidupan itu bisa Tuhan izinkan lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat sesama hamba-hamba Tuhan, teman-teman sepelayanan, bisa Bapak Ibu. Jangan sampai kita memberontak dan akhirnya kita protes sama Tuhan. Wis, aku nggak ke gereja itu aja wis. Ada orang tukang ngomel di sana, ada orang tukang menghakimi di sini. Wis, gak gereja-gerejoan, aku tak cari gereja yang lain. Saya mau katakan Bapak Ibu, ada yang ngomong berdoa ya. Betul Ibu. Saya mau katakan gereja semua itu salah. Gereja itu mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Yang datang ke gereja itu apakah orang-orang suci? Enggak. Semua kita ini, termasuk saya, kita ini mantan orang berdosa. Amin. Mantan orang berdosa yang masuk ke gereja. Di gereja ini kita belajar. Makanya tadi WL-nya kenceng ya. Kenceng supaya apa? Bapak Ibu juga belajar sama WL-nya. Ayo semangat.
Nah, karena kita kan belajar di gereja. Amin. Coba di rumahnya Bapak Ibu masing-masing, bisa nggak belajar seperti WL tadi? Aku mengandalkan Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa kan? Kadang malu-malu. Justru di gereja ini kita belajar bersemangat memuji Tuhan. Ketika pujian sudah selesai, akhirnya datanglah hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Bapak Ibu duduk diam, pembicaranya yang mengajar. Ini loh caranya mengatasi masalah dengan benar. Yang pertama tadi apa? Datang kepada Tuhan. Yang kedua apa barusan? Dengan rendah hati lakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan. Kalau disuruh bersyukur, ya bersyukur saja. Kalau mungkin Bapak Ibu diundang pelayanan dan tiba-tiba ada masalah di dalam gereja yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, kira-kira gimana respon kita? Apakah sebelum firman mending wis tak tinggalin aja gerejanya? Apakah seperti itu? Ya Bapak Ibu harus bertahan di dalam gereja, benar kan? Bertahan di dalam gereja sampai doa berkat. Kadang saya memperhatikan, bukan di tempat ini ya, di sini semua aman, manis-manis, ayu-ayu, ganteng-ganteng semuanya. Di luar sana ada orang yang datang pas mau firman Tuhan baru datang. Firman Tuhan selesai kabur. Saya bingung dengan orang seperti ini. Karena apa? Saya mau katakan, ketika ibadah dimulai, pemimpin pujian akan mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika kita menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan, kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita, memberikan sukacita, damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikuti dari awal puji-pujian itu, masalah yang Bapak Ibu sedang pikirkan itu pasti nggak ada di dalam gereja. Nggak tahu lagi kalau masih ada yang bawa masalah. Nah, ketika puji-pujian sudah selesai, firman Tuhan disampaikan, disitulah kita belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja lewat kebenaran firman. Intinya di dalam gereja ini, kita banyak belajar. Dan ketika kita belajar, kita juga belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita keluar dari gereja ini, kita belajar untuk melakukan apa yang sudah kita lihat dari dalam ibadah yang sudah kita lakukan. Apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Setelah kita keluar dari gereja ini, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dan kegiatan kita sehari-hari. Saya dapat apa dari dalam gereja ini? Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, mari dengan kerendahan hati kita lakukan semua firman Tuhan yang datang menegur kita, yang memberi nasihat kepada kita. Karena orang-orang yang rendah hati itu akan makan dengan kenyang. Mazmur pasal 22 ayat 26 di sana mengatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, tetapi orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara perhatikan baik-baik bagaimana ketika Bapak Abraham menghadapi masalah dengan keponakannya yang bernama Lot. Ketika masalah itu datang, apa yang dilakukan Abraham? Apakah Abraham itu kemudian berusaha menghardik Lot supaya mengikuti perintahnya dia? Tidak, Bapak. Ketika di satu negeri itu sudah penuh dengan harta milik mereka, karena terlalu banyak. Di dalam kitab Kejadian di sana dikatakan Abraham itu paman, Lot itu keponakan. Tapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham bisa saja memarahi Lot karena Lot itu keponakannya dan Abraham itu paling tua. Tapi di kitab Kejadian mencatat apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham itu orang yang rendah hati.
Dia katakan kepada keponakannya yang bernama Lot, baiklah supaya tidak ada pertengkaran antara pegawaimu dan pegawaiku. Baiklah kita memisahkan diri. Silahkan kamu milih dulu. Kalau kamu ke kanan, aku yang ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Ini gambaran dari kerendahan hati. Dan apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham? Abraham dipelihara oleh Tuhan. Dan dia bisa menikmati di negerinya yang diberkati Tuhan. Sebaliknya, Lot memilih tanah Sodom dan Gomora yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus melakukan firman Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Dan Alkitab juga mencatat orang yang rendah hati itu akan menerima pujian. Amsal pasal 29 ayat 23, di sana dikatakan, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita melihat juga bahwa orang-orang yang rendah hati itu akan menerima kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal pasal 22 ayatnya yang keempat bisa ditampilkan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara bisa melihat satu tokoh di Alkitab ketika dia dengan penuh kerendahan hati melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan. Dia menjadi seorang pemuda yang berhasil. Siapa namanya? Yusuf. Yusuf. Amin. Dari muda dia sudah mengalami penganiayaan. Dia sudah dimasukkan di sumur, dijual di rumah Potifar di Mesir. Kemudian 12 tahun kemudian Tuhan mengangkat hidupnya karena dia mau rendah hati. Dia tidak mau mempersalahkan saudara-saudaranya, tapi justru dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Itulah orang yang rendah hati. Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari seorang perempuan ini ketika dia perintahkan oleh firman Tuhan lewat Nabi Elisa. Dia mau melakukan firman itu. Dia mau datang ke tetangga-tetangganya untuk minta bejana-bejana yang kosong. Kalau mungkin dia orang yang menjaga gengsi, dia akan berpikir dalam hatinya, ngapain ini kok disuruh ngemis bejana-bejana. Nah aku ini minta tolong supaya penagih hutang itu nggak nagih-nagih di rumahku, kok malah disuruh ngemis minta bejana-bejana kosong. Ini kan nggak masuk akal. Amin. Tapi justru janda ini mau dengan kerendahan hati melakukan firman Tuhan. Kita melihat berikutnya. Jadi yang kedua, cara yang kedua, lakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati. Yang berikutnya mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 4 dan ke-5. Ayat 4 dan 5. Kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 4 sampai 5. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan yang sudah kita baca. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah itu engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ini perintah diberikan oleh siapa? Elisa. Elisa itu kepanjangan tangan Tuhan supaya perempuan ini melakukan firman Tuhan. Elisa perintahkan, masuk, tutup pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bapak Ibu tahu maksud ayat ini? Di sini ada satu perintah yang luar biasa buat Bapak Ibu, Saudara dan saya. Bahwa ketika masalah itu datang, kita perlu datang kepada Tuhan. Tadi sudah benar. Dan ketika Tuhan perintahkan untuk kita masuk ke dalam sebuah ruangan,
perempuan ini mau masuk bersama anak-anaknya. Ini merupakan satu gambaran bahwa dia dan anak-anaknya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saudara perhatikan baik-baik, yang menuang minyak itu ke bejana-bejana itu siapa? Elisa, anak-anaknya, ibunya. Itu berarti apa? Tuhan mau perempuan ini bekerja. Karena dari tangannya ketika dia menuang, berkat dan mujizat Tuhan itu terjadi. Artinya apa? Kita perlu ora et labora, berdoa dan bekerja. Amin Bapak Ibu. Kita perlu dengan tangan kita bekerja, karena Tuhan mau memberkati tangan kita. Di bagian lain di perjanjian baru 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, ini Rasul Paulus katakan, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi penting di dalam hidup kita. Kita tidak bisa menunggu, berdoa, menunggu, dan tidak ada mujizat. Bukan tidak ada mujizat, karena kita nggak tahu cara yang benar untuk menyelesaikan masalah. Dan Tuhan pakai Nabi Elisa untuk berkata kepada perempuan janda ini, jangan tutup utangmu dengan meminjam utang. Kalau kita terlibat dengan utang, jangan berusaha berhutang untuk tutup utang kita. Sekarang kan banyak aplikasi pinjol ya. Nyambung semua di sini. Kalau kita pinjem di Shopee, gak iso bayar, kita pinjem di Lazada untuk nutup Shopee. Lah ini gimana ini? Ini ajaran sesat Bapak Ibu. Tidak bisa. Tuhan mau kita bekerja, berdoa dan bekerja, dan Tuhan pasti membuat mujizat. Amin Bapak Ibu. Ini cara Tuhan. Jangan sampai bilang sama pendeta, sama ibu gembala, aku gak punya apa-apa, aku gak punya apa-apa Pak. Saya percaya kita punya apa-apa. Tuhan mau supaya kita mulai bekerja. Mungkin tak punya modal, mau pinjam modal di bank mungkin nggak bisa, nggak jelas mungkin identitas kita. Tapi saya percaya kalau saudara dekat sama Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidup saudara. Bayangkan ibu ini sudah punya anak, ditinggali utang lagi. Mungkin kalau ibu ini hidup di zaman sekarang, mungkin dia sudah datang ke pinjaman online. Mungkin seperti itu ya. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia datang kepada hamba Tuhan. Dan 3 cara itu diperintahkan oleh Tuhan kepada ibu. Datang kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan berdoa serta bekerja. Kita lihat kesimpulan dari apa yang dia lakukan. Tuhan itu membuat mujizat saat kita mengatasi masalah dengan benar. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 6-7. Kita lihat kesimpulannya dari cerita ini, dari firman Tuhan ini. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Apa yang terjadi? Berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, yaitu Elisa, dan orang ini, abdi Allah ini berkata demikian, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saya percaya peristiwa ini, firman Tuhan ini, kalau kita lakukan,
Tuhan juga sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita. Kekurangan ekonomi kah? Masalah dalam rumah tangga kah? Masalah dengan anak-anak? Masalah menantu dengan mertua? Itu bisa selesai, Bapak Ibu. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai kalau kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan dengan rendah hati melakukan firman. Amin. Asalkan kita mau berdoa dan bekerja, maka mujizat itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya punya banyak kesaksian, Bapak Ibu. Saya punya banyak kesaksian. Ketika Ibu Gembala, yaitu mama mertua saya, pada tahun lalu 25 Oktober 2024 meninggalkan kami selama-lamanya. Kami merasa seperti orang yang kehilangan pegangan, kehilangan induk. Karena biasanya Ibu Gembala itu menata semua pelayanan-pelayanan di tempat di mana kami melayani. Tapi ketika beliau meninggalkan kami sekeluarga, kami sempat limbung. Wow, ini selanjutnya bagaimana pelayanan ini? Tapi ketika istri saya datang kepada saya katakan, kita nggak punya cara lain untuk menyuplai, mensupport pelayanan yang ada di gereja di mana kami melayani. Cara kita hanya pakai cara Tuhan. Kita datang ke atas. Itulah satu-satunya cara yang kami andalkan. Kami punya banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan keluarga, anak-anak, perhatian kami ke Bapak Gembala yang ditinggalkan, itu harus kami curahkan setiap hari, setiap waktu. Belum lagi kami memikirkan cucu yang masih kecil, masih 4 tahun. Itu juga butuh dukungan, support dari kami sebagai orang tua. Dan itu juga membutuhkan apa yang namanya dana. Terus bagaimana? Apa yang harus kami kerjakan? Ketika anak saya mulai bekerja, otomatis cucu kami gak ada yang jaga. Datanglah job yang baru yang diberikan kepada saya, yaitu jadi ART, asisten rumah tangga, supaya Bapak Ibu gak tegang. Saya mulailah menjaga cucu saya, menyiapkan dia sekolah dan menjemput dia setelah dia pulang dari sekolah. Sore harinya saya harus jemput istri saya. Dan itu sudah saya lakukan setelah almarhum mertua saya meninggal. Awal-awal ketika saya melakukan itu, sekalipun saya ini hamba Tuhan, kadang saya ini hampir hipertensi saya itu kumat lagi. Pikir-pikir saya ini sudah lama nggak ngomong anak kecil. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan cucu saya, sempat saya ini dibuat kesal hati saya. Ini anak ini ya, namanya anak-anak, istri saya bilang, ya namanya anak-anak, mau diapakan? Mau dipukul, tapi itu cucu kesayangan. Mau diapakan lagi? Ya nggak ada jalan lain. Akhirnya saya hanya bisa berdoa. Saya bilang sama istri saya, aku ini saja nih kesel, ngomong putui. Oh pemane tinggal kayak gini. Coba ibu ya, bapak ibu bayangkan. Sebelum minta antar ke sekolah, dia sambatan. Di tengah jalan saya bawa motor tuh dia sambatan. Opa, mampir ke Indomaret, sedangkan saya nggak ada uang. Aduh, saya bilang ke kamu ini, Opa ini nggak pegang uang. Nanti ya, tunggu oma. Nggak wes, nggak sekolah wes, pulang aja. Coba seperti itu dilakukan dan itu membuat kesabaran saya hilang. Dan Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu tahu, setelah saya jadi asisten rumah tangga, otomatis saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya dulu sempat kerja online, melayani masyarakat yang membutuhkan tumpangan, yaitu saya lakukan.
Tapi ketika saya dikasih job yang baru, saya bilang, waduh, enak online yo daripada online ini, cucu ini. Saya pikir-pikir secara logika, online sih dibayar. Lah iki ngomong putu gak ono bayarannya. Tambah pusing kepala. Itu secara logika, secara apa daging, itu kadang memberontak. Ada pemberontakan seperti itu. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya renungkan firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu di pagi hari ini. Saya katakan sama Tuhan, terima kasih. Karena saya tahu saya dapat tugas baru. Sekalipun ini gak ada bayarannya Tuhan, tapi ini berbicara tentang jiwa. Cucu saya ini kan jiwa yang perlu dipelihara, perlu dididik supaya takut akan Tuhan. Kelak di kemudian hari ketika saya sudah dijemput sama Tuhan, pasti dia akan ingat, oh opa saya dulu pernah ngajarin saya supaya saya berdoa sebelum sekolah. Dan pasti itu akan dia ingat seumur hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah saya bagikan. Dan kesaksian saya ini menutup kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan membuat mujizat saat kita mengatasi masalah dengan caranya Tuhan, dengan cara yang benar. Penolong yang setia. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Katakan dengan imanmu, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan imanmu katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Percaya, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagi